Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Biba Pradika, yang pastinya akan memberikan konten yang informatif serta bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejakmu dengan cara like, subscribe, dan share ya. Komen juga boleh. Nah, di video kali ini aku akan membahas lanjutan yang kemarin mengenai Palestina yang hilang dari peta dunia. Yang belum nonton video yang kemarin, tonton dulu biar nyambung ceritanya. Oke, lanjut. Video kali ini aku akan membahas mengenai kisah awal mula konflik antara Palestina dan Israel. Jangan kemana-mana, cus kita ke ceritanya. Pecahnya konflik Palestina dan Israel tak bisa dipungkiri punya sejarah panjang dan penuh liku. Pertanyaan krusialnya, apa penyebab Palestina dan Israel terlibat perang? Kemudian, apa alasan Palestina dan Israel berperang? Oke, alasan Palestina dan Israel perang adalah masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Yang diperebutkan Palestina dan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Tetapi wilayah ini diberi label Israel di peta saat ini. Terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab, Palestina maupun orang Yahudi Israel. Meski sesederhana demikian, tetapi pada kenyataannya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menimbulkan banyak masalah pelik. Proses penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini telah menimbulkan konflik-konflik lain yang tumpang tindih, seperti hubungan Palestina dan Israel yang selalu bermusuhan padahal berdampingan. Israel melakukan pendudukan militer yang membuat warga Palestina menderita, dan kelompok-kelompok militan Palestina meneror warga Israel. Konflik-konflik itu diperpuruk sejarah panjang dan penuh kekerasan di antara kedua bangsa tersebut. Terlebih masing-masing memiliki pembenaran sendiri tentang apa dan mengapa konflik terjadi selama lebih dari 70 tahun ini. Bagaimana awal mula konflik Israel-Palestina? Sejak akhir Perang Dunia Kedua, perjuangan sengit antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik paling tragis dan tak terselesaikan di dunia. Riweh ya. Tapi pada satu tingkat itu sangat sederhana, yaitu hanya konflik tentang wilayah. Akar konflik ini dimulai sejak zaman Alkitab, tetapi dari perspektif sejarah modern pada akhir 1800-an sampai awal 1900-an adalah pusat dari situasi yang ada sekarang, yaitu antara tahun 1882 sampai 1948. Serangkaian aliyah merupakan gerakan besar-besaran Yahudi dari seluruh dunia untuk masuk ke suatu daerah yang dari tahun 1917 secara resmi dikenal sebagai Palestina. Pada tahun tersebut, tak lama sebelum Inggris menjadi kekuatan kolonial di Palestina, ia mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan pemerintah mendukung pendirian rumah nasional untuk rakyat Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Jadi sudah didukung oleh pemerintahnya. Masyarakat Palestina menolak langkah itu, iyalah kan itu tanahnya ya. Tetapi sejarah tidak menguntungkan mereka. Menyusul kengerian Holocaust, di mana hingga 6 juta orang Yahudi terbunuh di Eropa, sehingga dorongan untuk mendirikan negara Yahudi menjadi semakin kuat. Pada tahun 1947, PBB memilih untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 bagian. 1 untuk orang Yahudi, 1 untuk orang Arab, dan rezim perwalian internasional di Yerusalem. Orang-orang Arab tidak menerima kesepakatan itu dan mengatakan bahwa PBB tidak punya hak untuk mengambil tanah mereka. Akhirnya perang pun pecah. Palestina mengatakan bahwa Zionis, sebutan untuk mereka yang mendukung pembentukan kembali tanah air Yahudi di Israel, kemudian mulai memaksa orang-orang Palestina keluar dari rumah mereka. Pemaksaan. Versi Israel menunjukkan bahwa ada pemimpin Arab yang mendorong orang-orang untuk pergi dan ada beberapa orang Arab pergi secara sukarela.
Perang Arab-Israel pada tahun 1948 yang berdarah membuat 700.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Sebuah kondisi massal yang dikenal sebagai Nakbah atau bahasa Arabnya adalah malapetaka. Tetapi ada juga orang-orang Palestina yang tinggal di Israel, dan pada tahun 2013, Biro Pusat Statistik Israel memperkirakan bahwa populasi Arab di Israel mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, atau sekitar 20% dari populasi Israel. Perang pada tahun 1948 penting karena masih menjadi bagian sentral dari konflik yang sedang berlangsung saat ini. Israel menguasai semua wilayah yang disengketakan kecuali tepi barat dan jalur Gaza, dan keturunan dari 700.000 orang Palestina tadi yang telah menghabiskan beberapa generasi tinggal di kamp-kamp pengungsi sekarang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa menurut UNRWA, sebuah badan PBB yang didedikasikan untuk para pengungsi Palestina. Tuntutan utama warga Palestina dalam perundingan damai adalah hak untuk kembali bagi para keturunannya ke rumah-rumah yang ditinggalkan keluarga mereka pada tahun 1948. Ada perang besar lain di tahun 1967, di mana Israel mengalahkan pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam konflik yang berlangsung hanya 6 hari saja dan mengakibatkan Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Wilayah tersebut dianggap oleh PBB sebagai wilayah Palestina, dan banyak negara lain menganggapnya sebagai tanah pendudukan. Sementara Israel menganggapnya sebagai wilayah yang disengketakan dan ingin statusnya diselesaikan dalam negosiasi perdamaian. Jadi gimana ini? Semua pengen direbut sama Israel. Lanjut, mengapa perdamaian belum tercapai? Setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1993, di mana Palestina mengakui negara di Israel dan Israel akan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Ini disebut Perjanjian Oslo. Kesepakatan itu juga menciptakan otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dan jalur Gaza. Itu adalah kesepakatan sementara sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam 5 tahun. Namun itu tidak terjadi. Ada KTT perdamaian yang gagal diselenggarakan oleh Amerika Serikat pada tahun 2000. Kunjungan Ariel Sharon, pria yang saat itu akan menjadi Perdana Menteri Israel, ke Kuil Mount di Yerusalem Timur, yang dilihat oleh warga Palestina sebagai penegasan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa, merupakan salah satu alasan utama yang mengarah pada pemberontakan dengan kekerasan warga Palestina. Selama 5 tahun berikutnya, ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan 2000-an, Hamas atau sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara mengambil alih wilayah pesisir. Fatah, organisasi Palestina yang lebih umum, tetap mengendalikan otoritas Palestina yang diakui secara eksternal yang berbasis di tepi barat. Hamas menggunakan Gaza sebagai landasan untuk serangan roket atau mortir yang sesekali melintasi perbatasan, yang memperkuat pandangan publik Israel, membuat warga Yahudi Israel semakin menentang segala bentuk perjanjian dengan Palestina. Logikanya dalam masyarakat Israel ya, jika kita memberi mereka sebuah wilayah dan yang mereka lakukan hanyalah menjadikan basis untuk menyerang pemukiman Israel, maka kesepakatan seperti apa itu? Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makanan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya.
Kondisi hidup masyarakat Palestina kini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Israel dengan kekuatan nuklir yang tidak diumumkan pada pertengahan 1980-an dan dengan dukungan Amerika Serikat membangun salah satu pasukan pertahanan paling tangguh di dunia. Mesti ya dibantu sama Amerika. Asisten Profesor Mahanasar dari Sekolah Studi Timur Tengah dan Afrika Utara di University of Arizona berpendapat bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik ini sangat sulit untuk diselesaikan. Pihak paling kuat yang terlibat, Amerika Serikat, telah secara konsisten memihak Israel atas Palestina dan telah menekan Palestina untuk melepaskan hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri. Keputusan pemerintah Trump baru-baru ini untuk memindahkan kedaulatan besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem dianggap signifikan secara simbolis. Walaupun Amerika Serikat secara resmi tidak mengambil posisi terkait perbatasan, namun langkah itu meningkatkan ketegangan karena dianggap mengindikasikan dukungan untuk posisi Israel di Yerusalem. Karena Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan. Tetapi pemerintah Israel di bawah Netanyahu mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi. Suka ngaku-ngaku mengklaim-klaim gitu, sebel. Oke, lanjut. Dengan langkah ini, Amerika Serikat jelas berpihak pada sikap Netanyahu mengakhiri harapan negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Hambatan besar lainnya termasuk lokasi perbatasan yang tepat, nasib para pengungsi Palestina, entah mereka dapat memiliki hak untuk kembali atau tidak, dan masalah tentang pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, di mana hampir 1,5 juta warga Israel Yahudi sekarang telah membangun rumah di mana PBB dan sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya pemukiman ilegal. Masih dilanjutin aja. Lanjut. Jadi kesimpulan di video ini adalah perdamaian tidak akan mungkin tercapai sampai Palestina diperlakukan dengan hak yang sama untuk kebebasan dan martabat seperti orang lain. Makanya jangan ngambil tanah orang. Sabar. Oke, semoga lekas mendapatkan pencerahan ya. Jangan lupa subscribe dan share lo ya, agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Dan buat kamu yang punya informasi lebih mengenai sejarah atau konflik atau perdamaian antara Israel dan Palestina, kamu bisa lo berbagi di kolom komentar agar mereka yang nonton video ini juga mendapatkan informasi yang sama. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.